Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah olehmu wahai Nabi Muhammad tentang hari-hari besarnya Allah, hari di mana begitu banyak nafhatur rahman. Perlu diketahui bahwa bagi kita umat Islam ada dua musim untuk mengejar nafhatur rahman. Dua musim itu memiliki kesamaan makna meski waktunya berbeda. Musim yang pertama Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Musim yang kedua Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Masing-masing memiliki keistimewaan dan memiliki titik kesamaan. Pada periode pertama ada ibadah yang sangat tinggi dan mendasar, bahkan bagian daripada rukun Islam, yaitu saum Ramadan, puasa Ramadan. Musim yang kedua ada ibadah yang sangat mendasar dan termasuk bagian rukun Islam, yaitu ibadatul hajj, ibadah haji. Dua ibadah ini, puasa Ramadan dan ibadah haji, adalah dua ibadah yang mendasar menghiasi dua musim ini, saudara. Pada musim yang pertama ada 3 malam istimewa yang bila dia berdoa minta kepada Allah, Allah ijabah. Sementara pada musim yang kedua ada 3 hari atau 3 siang yang istimewa, yang bila diisi dengan warna-warna kebaikan, doa dan seterusnya, Allah ijabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian yang mulia, Imam Tabarani di dalam kitab Al-Mu'jamnya meriwayatkan hadis dari sahabat Nabi Muhammad bin Maslamah radhiyallahu ta'ala an. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum lanafahat. Sesungguhnya bagi Tuhan Anda di hari-hari dalam setahun Anda banyak sekali nafahat, limpahan-limpahan kasih sayang, kelembutan, kebaikan, cinta kasih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala fata'arradu laha, ketahuilah hendaklah Anda mendatangkan diri, mempersiapkan diri untuk mendapatkan nafhatur rahman, limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang bila satu saja daripada nafhatur rahman menyentuh kita punya jiwa yang tadinya kita hidup sulit menjadi mudah, yang tadinya malas ibadah menjadi gemar ibadah, yang tadinya kita kurang tekun menjadi semangat, yang tadinya kita rendah menjadi tinggi derajatnya, begitu seterusnya. Nah, berbicara nafhatur rahman, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkanlah olehmu wahai Nabi Muhammad tentang hari-hari besarnya Allah, hari di mana begitu banyak nafhatur rahman. Perlu diketahui bahwa bagi kita umat Islam ada dua musim untuk mengejar nafhatur rahman. Dua musim itu memiliki kesamaan makna meski waktunya berbeda. Musim yang pertama Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Musim yang kedua Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Masing-masing memiliki keistimewaan dan memiliki titik kesamaan. Pada periode pertama ada ibadah yang sangat tinggi dan mendasar, bahkan bagian daripada rukun Islam, yaitu saum Ramadan, puasa Ramadan. Musim yang kedua ada ibadah yang sangat mendasar dan termasuk bagian rukun Islam, yaitu ibadatul hajj, ibadah haji. Dua ibadah ini, puasa Ramadan dan ibadah haji, adalah dua ibadah yang mendasar menghiasi dua musim ini, saudara. Pada musim yang pertama ada 3 malam istimewa yang bila dia berdoa minta kepada Allah, Allah ijabah. Sementara pada musim yang kedua ada 3 hari atau 3 siang yang istimewa, yang bila diisi dengan warna-warna kebaikan, doa dan seterusnya, Allah ijabah. Yang mana itu 3 malam istimewa? Yang pertama Lailatul Mi'raj, malam terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Malam Isra Mi'raj ini namanya malam istimewa. Bukan saja buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi juga buat kita sebagai umatnya. Yang kedua, Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, yaitu malam 15 Sya'ban. Nampaknya tahun ini malam Ahad, nampaknya, karena sekarang ini tanggal 7 ini, tanggal 7.
malam 15, malam Ahad. Itu malam luar biasa. Disebut Lailatul Ijabah, disebut Lailatul Ghufran, disebut Lailatul Bara'ah, dan seterusnya. Yang ketiga adalah Lailatul Qadar, malam yang sangat istimewa ketiga, malam Qadar, atau kita menyebutnya malam Lailatul Qadar di Ramadan. 3 malam ini istimewa menghiasi musim pertama, periodik yang pertama. Sedangkan pada musim yang kedua ada hari atau siang yang istimewa. Yang pertama namanya Yaumu Arafah. Ini hari paling bersejarah, hari Arafah. Sampai kalau kita puasa diampuni dosa 2 tahun. Yang kedua Yaumun Nahar, hari Idul Kurban. Yang ketiga adalah Yaumu Asyura, hari Asyura tanggal 10 Muharram. Ini 3 siang yang istimewa menghiasi periodik kedua atau musim yang kedua. Di musim pertama Allah Subhanahu wa taala membelenggu, mengikat, memborgol setan, yaitu pada bulan Ramadan diikat setan-setan dan dibuka pintu-pintu surga. Tapi pada musim yang kedua dilepas. Untuk apa? Untuk dihinakan oleh Allah, dilontari, yaitu pada Yaumun Nahar, Jamratul Aqabah, dan Yaumut Tasyriq, tanggal 11, 12, 13, Ula Wusta Aqabah, Ula Wusta Aqabah, Ula Wusta Aqabah bila Nafarsani. Ini dilepas untuk dilempari. Di musim pertama Lailatul Qadar, di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan malaikat ke bumi bertubi-tubi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salam hiya hatta matla'il fajr. Di musim yang kedua Allah turunkan malaikat banyak untuk dibanggakan umatnya Nabi yang wukuf di Arafah. Di musim yang pertama Allah tebarkan ampunan luar biasa untuk umatnya Nabi Muhammad. Allah hilangkan kesusahan umatnya Nabi Muhammad yang merebut kesempatan itu. Begitu pula pada musim yang kedua. Semuanya memiliki kesamaan makna. Di musim pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa seperti apa yang ada di dalam hadis riwayat Imamul Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman. Bila masuk Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan kami ngalamin Ramadan. Bila mana Rasulullah berdoa minta berkah, pastikan bulan itu banyak keberkahan. Bila mana Rasulullah meminta berkah di bulan Sya'ban, itu pastikan Sya'ban banyak keberkahan. Ramadan tidak akan bisa diraih keberkahannya tanpa melalui proses Sya'ban. Sya'ban akan kesulitan kita meraih keberkahan banyak bila kita tidak menghormati Rajab. Man lam yu'azzim Rajab
man hurimal barakata fi Rajab fala budda min an tuhramal barakatu fi Sya'ban. Siapa orang yang tidak dapetin keberkahan Rajab, rada sulit untuk dia dapetin keberkahan di bulan Sya'ban. Sebab Rajab adalah kunci bagi mendapatkan banyak keberkahan di bulan Sya'ban, dan Sya'ban adalah kunci untuk banyak mendapatkan keberkahan Ramadan. Ini adalah musim-musim, hari-hari yang cukup bersejarah di dalam Islam. Bahkan di bulan Sya'ban ini, di antara yang amat sangat bersejarah adalah tahwilul qiblat, yakni agenda perubahan arah kiblat. Ini adanya di bulan Sya'ban. Dalam Al-Quran Allah gambarkan qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki adab yang sangat tinggi. Jarang minta sama Allah, lebih banyak memuji. Sebab antara memuji dan meminta lebih tinggian memuji. Kita punya dua teman, yang satu minta mulu sama kita, yang satu muji mulu. Kira-kira yang paling kita demenin yang mana? Yang muji. Allah begitu. Man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin. Siapa sibuk memuji mengingatku, enggak keburu minta, akan aku beri lebih banyak daripada yang tukang minta-minta. Itu begitu. Maka memuji itu paling tinggi. Dan Nabi jarang minta, tapi isyarat itu ada. Al-Quran gambarkan qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ini menyebutkan satu dari 6.666 ayat Nabi Muhammad disebutkan dalam Al-Quran 2.736 kali. Salah satunya pada ayat ini menyebutkan wajahnya Nabi, digambarin oleh Allah di surat Insyirah, alam nasr laka sadrak, dadanya Nabi, dan seterusnya. Kata Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh aku lihat akan larak-liriknya matamu lihat atas. Nabi itu wajahnya ke atas, wajahnya ke atas, ngomong tidak. Di hatinya pengen banget arah kiblat itu dibalikin ke Ka'bah, di hatinya, tapi ngomong enggak. Kenapa? Sebab kalau minta terkesan ngatur-ngatur Tuhan. Kalau minta terkesan mendikte, nyuruh-nyuruh Tuhan. Seorang hamba itu diatur, seorang tuan itu ngatur, tamu diatur, tuan rumah ngatur. Bila ada tamu ngatur-ngatur, ini pintunya salah, kudunya ngadep sini. Ya ini gucinya salah, kudunya di sini. Ini tamu yang kayak begini namanya tamu apa kira-kira? Tamu apa namanya? Songong ya. Tamu ngatur-ngatur. Nah, hamba itu enggak ngatur. Hamba itu lebih diatur. Ada orang tengah 7, dia bilang begini, tengah 7 pagi,
Kalau rezeki saya di langit, turunin. Kalau di bumi, keluarin. Kalau jauh, deketin. Kalau seret, lancarin. Kalau dikit, banyakin. Ini yang kayak begini, ngatur apa diatur? Ngatur apa diatur? Hah? Ngatur ya. Kurang didemenin sama Allah yang tukang ngatur-ngatur. Begitu. Allah diatur-atur. Begitu. Allah pakai diatur-atur. Emang siapa dia? Begitu. Maka Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya menyatakan masya'nu wujudat talab, bukan kadar yang tinggi bila anda banyak nuntut Tuhan. Wa inna masya'nu an turzaqa husnal adab, kadar yang tinggi itu bila dianugerahi adab yang bagus, memuji mulu sama Allah. Nabi tidak mau minta. Nabi Musa minta Rabbi syrahli sadri, Rabbi syrahli sadri, Rabbi syrahli sadri. Nabi enggak minta muji alam nasrah laka sadra. Enggak minta, dikasih. Kenapa? Tukang muji. Begitu. Kalau tukang muji mau dikasih, siapa juga dikasih. Begitu muji, begitu. Begitu sampai ada orang bilang anak bapak cakep, saya gendong aja, maka sama bapaknya dimodalin apanya aja. Karena demen muji anak doang. Itu begitu saudara. Itu begitu, anaknya doang. Digendong doang. Gitu. Dibantuin sama babanya. Kenapa? Muji itu begitu, muji. Jadi Nabi itu nggak mau minta sama Allah, ya Rob, geserlah arah kiblat, jangan dari Baitul Maqdis ke Ka'bah begitu. Enggak. Matanya ke atas. Zikir, ibadah. Maka dulu sejak Nabi Adam dicipta, ibadahnya Nabi Adam itu ke Ka'bah ngadepnya. Bahkan dalam satu riwayat Nabi Adam haji dari India, orang sebut India, sebetulnya bukan India, dari Sarondib. Sarondib itu sekarang bukan India, Sri Lanka. Begitu. Pecahan India, Sri Lanka. Sama seperti Ethiopia, Habasyah. Habasyah itu bukan Ethiopia, tapi Eritrea, negara tetangganya Ethiopia. Begitu. Tahu Ethiopia enggak? Begitu. Pokoknya jalan Haji Thohir sebelah sononya dah. Begitu. Ethiopia, bahasa Arabnya Al-Isyubi, bahasa Arabnya Al-Isyubi, begitu bahasa Arabnya, begitu. Itu Ethiopia, orang kita sebut Ethiopia, begitu. Tapi yang benarnya Eritrea, ya biasalah nyebut begitu, karena berdekatan negaranya. Maka Nabi Adam haji dari Sri Lanka 40 kali jalan kaki. Nabi Adam, ya karena mobil nggak ada, motor PCX ya belum lahir juga kali itu, belum. Jadi ya jalan kaki Nabi Adam 40 kali ke Ka'bah. Nabi Ibrahim ngadap Ka'bah, Nabi Musa pun ngadap Ka'bah, sampailah Nabi Harun ngadap Ka'bah, Nabi Daud masih ngadap Ka'bah. Di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, saudara, mulailah minta Nabi Sulaiman supaya arah kiblatnya ngadap Baitul Maqdis. Dikabulin sama Allah. Maka sejak zaman Nabi Sulaiman itu ngadap Baitul Maqdis. Sampailah Nabi Zakaria salatnya ngadap Baitul Maqdis, Nabi Yahya, sampai Nabi Isa alaihissalam, sampai Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, turun dari langit, Zuhur salat yang pertama kali dikerjakan ngadepnya Baitul Maqdis. Walaupun di Ka'bah, enggak ngadep Ka'bah, enggak. Nabi setahun lah, sampai Nabi hijrah ke Madinah tanggal 28 Safar
29:30. Tepat 1 Rabiul Awal tinggalin Mekah, nyampe Madinah tanggal 8 Rabiul Awal. Hari Senin. Nyampe Kuba. Itu Nabi masih ngadep Baitul Maqdis. Sampailah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. Kurang lebih 17 bulan. 17 bulan tepatnya. Kalau kurang lebih setahun setengah gitu. Karena setahun setengah itu 18 bulan. Kurang lebih setahun setengah atau tepatnya 17 bulan Nabi ngadep Baitul Maqdis. Salatnya. Tapi Nabi pengen supaya dibalikin arah Ka'bah, arah kiblat ngadep Ka'bah lagi. Al-Quran gambarin dalam Al-Baqarahnya, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh, kalau kata tafsir Jalalain, qad huna litahqiq, meski qad nempel di fi'il mudhari. Sungguh aku lihat bolak-balik wajahmu, lihat langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardoha, akan saya arahkan engkau menghadap kiblat yang kau sukai. Akhirnya di Madinah, dekat Khandaq, dekat Syi'ib Bani Haram, Nabi salat dalam satu riwayat duhur, satu riwayat asar. Baru 2 rakaat turun perintah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, arahkan wajahmu menghadap Ka'bah. Maka solat itu 2 rakaat ngadep Baitul Maqdis, 2 rakaat ngadep Ka'bah. Sampailah dikenal masjid itu di Madinah, ada namanya Masjid Qiblatain, masjid 2 arah kiblat. Sampai sekarang diabadikan. Itu satu dari 42 masjidnya Rasulullah. Masjid Rasulullah itu banyak, bukan Nabawi doang. Banyak. Yang dikenal 2. Kuba karena Nabi yang meletakkan batu pertama. Kedua, Masjid Nabawi. Tapi kalau ngomong masjid-masjidnya Rasulullah, tempat-tempat sholatnya Rasulullah banyak di Madinah. Salah satunya ini dia, Masjid Qiblatain. Perombakan arah kiblat itu terjadi pada bulan Sya'ban. Sampai ulama besar Mekah, Muhaddisul Asri, pakar hadis abad ini, Profesor Dr. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, mengarang kitab Mada bi Sya'ban. Ada apa di bulan Sya'ban? Beliau tuliskan banyak, salah satunya tahwilul qiblah, yaitu perubahan arah kiblat. Itu terjadi pada bulan Sya'ban. Ini hebat bulan Sya'ban ini. Kemudian Sya'ban ini keberkahan yang luar biasa. Pada bulan Sya'ban ini di dalamnya ada Lailatun Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, malam yang amat sangat istimewa. Sampailah Imam Syafi'i mengatakan, khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam di mana doa enggak pernah ditolak. Salah satunya Lailatun Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Imam Ali bin Abi Thalib beriwayatkan hadis, ditakhrijkan oleh Ibnu Majah di dalam sunannya.
Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha. Bila malam nisfu Sya'ban datang, maka malamnya diisi dengan ibadah, siangnya diisi dengan puasa. Tapi kalau udah lewat nisfu Sya'ban, enggak puasa siangnya, maka besoknya haram kita puasa, kecuali bagi orang-orang yang sudah menjadikan wiridan rutinitas Senin Kamis, maka dia enggak haram. Atau puasa Daud, maka dia enggak haram. Atau dia punya qadha Ramadan, maka dia enggak haram. Tapi kalau niatnya menjemput Ramadan, haram, kecuali tanggal 15-nya dia puasa, baru buka-buka nanti Syawal. Ini boleh. Begitu nisfu Sya'ban. Bagaimana kalau kita bikin, andai jatuhnya kita malam Minggu, bagaimana kalau kita bikinnya malam Sabtu? Boleh aja. Tapi namanya nipu Sya'ban. Apaan? Iya. Apaan? Iya, sodnya hilang. Kata malaikat belum, besok malam, begitu. Bagaimana kalau kita bikinnya tanggal 16? Ya, sama. Apaan? Nipu Sya'ban. Kata malaikat maren. Malam 15. Ini bukan baru. Nisfu Sya'ban. Dari zaman tabi'in besar-besaran. Sayyidina Khalid bin Ma'dan. Siapa lagi ya? Sayyidina Masruq, Sayyidina Makhul. Begitu. Itu kalau udah malam nisfu Sya'ban dahsyat. Mereka isi dengan berbagai aktivitas ibadah, bahkan pakai baju baru dan segalanya. Itu amat sangat luar biasa disambut, diisi dengan ibadah. Yang orang kita diisi dengan baca Yasin dan seterusnya. Ini kehebatan malam nisfu Sya'ban, amat sangat luar biasa. Minta apa saja Allah ijabah. Ini keberkahan yang sangat luar biasa. Disebut Lailatun Mubarakah, malam yang diberkahi. Itu malam nisfu Sya'ban. Maka malam nisfu Sya'ban bukan sembarang malam, amat sangat dahsyat, amat sangat luar biasa. Ini malam nisfu Sya'ban. Di tanah Betawi, bulan Sya'ban itu disebut bulan ruah. Artinya bulan ingat di mana kita arwah para leluhur, kakek moyang kita, abah nyak kita. Ini bulan ruah. Itu juga bagus. Sebelum masuk Ramadan, ingat sama jasa-jasa orang yang berbuat baik kepada dia, di antaranya ayah bundanya. Maka adalah orang rohan, seterusnya. Itu bagus. Begitu. Sebab dia kalau enggak dilahirin sama bapak dan ibunya, ya enggak ketemu ibadah Ramadan. Laulal wasithah la dhahaba kama qilal mausut. Kalau tidak ada ayah bunda, ya kita nggak ada. Hakikatnya dari Allah betul, tapi wujud sababi kita dari ayah bunda. Maka mengingat kebaikan daripada ayah bunda kita sebelum memasuki ibadah Ramadan adalah hal yang sangat luar biasa. Begitu, luar biasa. Oleh karena itu, di Sya'ban ini banyak sekali kebaikan-kebaikan yang Allah berikan bagi kita bersama. Termasuk kalau di kita punya negeri nih sekarang nih, ya penentuan punya pemimpin baru. Itu penentuannya di Sya'ban dan dipilih itu. Begitu. Dari tahun dal itu Sya'ban dipilih. Karena Sya'ban itu sifatnya adem. Sifatnya samaha, ribut-ribut paling di grup doang, gitu ujungnya mau kagak.
ntar juga nyatu jadi atu, bener nggak? Itu Sya'ban tuh begitu, emang udah begitu tuh. Sya'ban sifatnya. Dulu juga begitu 2019. Itu Sya'ban juga. Kalau nggak salah 17 April atau apa, tapi Sya'ban itu. Itu bulan Hijriahnya itu Sya'ban. Karena Sya'ban itu besar. Faedahnya begitu. Sya'ban begitu. Dia mau marah-marah nisbu Sya'banan minta-minta maaf ya kan. Ya udah dah. Kemarin-kemarin mau ketok palu udah Ramadan lebaran ya udah dah. Maaf-maafan gitu. Jadi udah lupa aja dah. Itu emang udah ditata dan diatur. Gitu ada kiainya di dalamnya itu KPU itu yang buat itu dan suruh milih harinya Rebo. Kalau Rebo itu beres pokoknya. Ma min syai'in budi'a biyamil arbi'a ila wa qad tam. Apa aja kalau diawalinya dengan hari Rebo mesti beres. Ada letupan-letupan kecil lah biasa. Begitu ujungnya rapi juga. Itu begitu ujungnya begitu. Gitu. Bisa aja masih di pertama itu biasa oposisi. Ntar juga opoisi, isinya opo gitu. Begitu. Itu bisa begitu nantinya itu saudara. Sya'ban banyak, tapi ini mesti kita punya negeri. Begitu. Tapi sejarah Islam itu kalau kita bongkar tarikh betapa banyak keajaiban yang Allah berikan bagi kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban. Sampai Nabi tidak pernah dalam sejarah hidupnya Rasulullah di luar Ramadan puasa bisa sebulan full kecuali Sya'ban. Sampai sahabat nanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, kulihat kau puasa Sya'ban luar biasa. Ada apa itu?" Nabi jawab, "Dzaka syahrun yaghfulu anhu nas baina syahraini azimaini." Itu Sya'ban, bulan agung yang orang banyak lupa keberkahan di dalamnya. Itu bulan diapit oleh dua bulan agung, Rajab dan Ramadan. Sya'ban. Cuman kalau saya terus panjangin ini takut nasi uduk jadi rengginang doang saya. Saya bingung saya ngomongnya. Begitu, masih banyak ini. Begitu, bagaimana ini? Begitu, jadi saya nggak mau panjangin ini. Begitu, masih banyak banget. Kalau kita bedah tentang keagungan Sya'ban ini. Begitu, sampai ulama menyebut syahrul Quran, syahrul zakat dan macam-macam tuh. Begitu kalau kita bedah, tapi tidak etis lah kalau kita panjang-panjangin terus. Begitu. Jadi yang enak itu cepat, begitu cepat. Jadi hitungan juga yang enak itu hitungan cepat aja. Itu lebih enak begitu. Jadi udah cepet aja kita juga begitu. Jadi segini aja masih panjang sebetulnya. Ala kulli hal jamaah sekalian yang mulia, kita baca Fatihah nih, di mata kita ada tulisan ini. Ada gigi 2000 dari Abah Kamil, 430.000 rupiah. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah lancarkan usaha dan ikhtiarnya. Allah qabul hajat dunia, hajat akhiratnya, anak keturunannya ditinggikan derajatnya oleh Allah. Amin. Al-Fatihah. Kemudian ini ada infak juga dari orang tua kita, Saudara Jarvan, 1 gigi 2000, 1.550.000 rupiah. Pahalanya untuk almarhum Kiai Haji Asnawi Thohir, Ibunda Hajah Nur Haidah binti Haji Mugni Zubair, almarhum Haji Hasbiallah bin Haji Nasir, almarhum Haji Asmanah binti Haji Muhammad Aziz, almarhumah Fakhriyah binti Haji Arfan, almarhum Faisal. Mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah sehatkan dohir batinnya, diri keluarga dan anak-anaknya. Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum almarhumah semua yang beliau